Jepang mengisolasi diri dan menutup diri dari bangsa luar, tak mau dipengaruhi. Setelah perjanjian Shimoda antara Jepang dengan Amerika Serikat pada tahun 1855, Jepang pun mulai terbuka, dimulai dari pelabuhan-pelabuhan yang menjadi tempat perdagangan internasional. How about we make an agreement? Dewi ini We won't agree if it wasn't for Japan's sake. You will get many profit from this agreement. You will have a good relationship with other countries and expand trade. This is the deal. Pada tanggal 1 Maret 1942, sebelum matahari terbit, Jepang mulai mendarat di 3 tempat di Pulau Jawa, yaitu Teluk Banten, Eretan, Wetah, Jawa Barat, dan Kragen, Jawa Tengah. Pendaratan ini disambut antusias oleh rakyat Indonesia. Kedatangan Jepang memberi harapan baru bagi rakyat Indonesia. Setelah merebut kekuasaan dari pihak Belanda di 3 tempat di Pulau Jawa dan meyakinkan rakyat Indonesia bahwa Jepang melindungi mereka, serangan Jepang kepada Belanda berlanjut ke daerah lain. Keterbukaan dan modernisasi Jepang semakin meluas setelah restorasi Meiji oleh Kaisar Tenno Meiji yang dimulai pada tahun 1868. Dikarenakan pertumbuhan penduduk serta ketersediaan lahan yang kurang, perkembangan modernisasi Jepang membutuhkan daerah lain sebagai pasar dan pemasok bahan baku. Jepang merasa militernya kuat dan mampu menginvasi kawasan Asia termasuk Indonesia. Jepang pun memulai imperialisme di Asia dengan menginvasi daerah Tiongkok seperti Semenanjung Laosung, Pulau Taiwan, dan Korea. Inovasi Jepang kemudian diarahkan kepada Asia Tenggara dan Pasifik karena memiliki sumber daya alam yang kaya. 8 Desember 1941, Jepang menyerang Pearl Harbor, pangkalan armada Amerika Serikat, dan menjadi awal berkobarnya Perang Pasifik yang menjadi bagian dari Perang Dunia Kedua. Januari 1942, Jepang mendarat di Pulau Kalimantan, lalu menyebar ke daerah-daerah lainnya. Jepang berhasil memukul mundur Belanda hanya dalam kurun waktu 3 bulan di bawah pimpinan Jenderal Hiroshi Imamura. Tenang semua, kami dari pihak Jepang akan menyelamatkan kalian semua. Mari kita bekerja sama untuk mengusir Jepang dari negeri ini. ya ayo Setelah merebut kekuasaan dari pihak Belanda di 3 tempat di Pulau Jawa dan meyakinkan rakyat Indonesia bahwa Jepang melindungi mereka, serangan Jepang kepada Belanda berlanjut ke daerah lain. Pada tanggal 5 Mei 1942, tentara Jepang menyerang daerah Bandung dari arah utara. Ketika Ciater digempur oleh Jepang, tentara Hindia Belanda mundur ke Lembang. Hingga pada 7 Maret 1942, Lembang berhasil dikuasai. Pihak Belanda meminta penyerahan lokal, tetapi Jenderal Imamura menuntut penyerahan total dari semua pasukan serikat di Indonesia. Ada urusan apa datang kemari? Maksud kedatangan saya adalah meminta penyerahan lokal dari pihak Jepang kepada pihak Belanda. Baiklah, akan tetapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Pihak Belanda harus menyerahkan total dari seluruh pasukan serikat di Jawa. Tidak, saya tidak setuju dengan persyaratan itu. Semua terserah Anda. Jika pihak Belanda tidak mau memenuhi persyaratan itu, tidak ada jalan lain daripada meneruskan pertempuran. Bandung akan kami hujangi bom oleh kapal-kapal terbang. Walaupun begitu, saya masih memberi kesempatan terakhir untuk mempertimbangkan kembali persyaratan itu. Kalau begitu, kami dari pihak Belanda menyetujui persyaratan itu. Kami pihak Belanda mengaku kalah dan akan memberikan serah terima kekuasaan Pangkalan Udara Kalijati, serta penyerahan total semua pasukan serikat di Jawa pada Jepang. Terima kasih. Menyerahnya Belanda kepada Jepang dianggap sebagai akhir penjajahan Belanda dan dimulainya era baru di mana bangsa-bangsa Asia yang dipelopori Jepang dapat berdiri di atas kakinya sendiri. Keyakinan itu bertambah kuat ketika Jepang memperkenalkan diri sebagai saudara tua bangsa-bangsa Asia serta mengumandangkan propaganda gerakan 3A pada 29 April 1942. Kami Jepang akan mengikuti Perang Pasifik. Jika menang, bangsa-bangsa di Asia akan mendapatkan kemerdekaannya. Karena itu, saudara-saudara Indonesia, saya minta pada kalian semua untuk bergabung dengan kami dan berikan semangat serta tenaga kalian agar kami dapat mencapai kemenangan dalam peperangan ini.
Alasan itu belum cukup untuk kami. Jepang sudah membebaskan tokoh-tokoh yang ditahan dan dibuang oleh pemerintah Hindia Belanda. Dan kami juga akan memberikan kemudahan kepada bangsa Indonesia untuk melakukan ibadah serta menggunakan bahasa Indonesia dan mengibarkan bendera Indonesia berdampingan dengan bendera Jepang serta menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia dengan lagu kebangsaan Jepang. Baiklah, kami percaya. Lalu organisasi apa yang kalian maksud dengan gerakan 3A itu dan apa tujuannya? Organisasi ini akan memberi kalian menuju kepada kemerdekaan. Kami akan mengutamakan kepentingan kalian dan kami akan mencoba membantu. Maka dari itu, himpunlah semua orang untuk mengikuti organisasi ini. Bung Karno yang telah termakan iming-iming Jepang kemudian berpidato mengajak masyarakat Indonesia untuk menjadi Romusa. Bung Karno menghimpun hampir kurang lebih 300.000 jiwa rakyat Indonesia untuk dijadikan Romusa dan dikirim ke berbagai daerah untuk bekerja, membangun jalan, dan menjadi penambang. Tak main-main, Bung Karno menjadi Romusa dengan mengenakan pita yang bernomor 970. Wahai saudara-saudaraku, apakah kalian semua ingin merdeka? Kalau saudara-saudara ingin merdeka, marilah kita membantu Jepang dalam memenangkan perang Pasifik. Marilah kita bergabung ke dalam Romusa agar kita mencapai kemerdekaan. Kita sudah lama dijajah oleh Belanda. Inilah saatnya kita untuk merdeka. Merdeka! Setelah merebut hati pribumi, Jepang pun memanfaatkan simpati pribumi. Mereka memperbudak pribumi melalui Romusa. Penindasan kejam ini bahkan lebih kejam dari Belanda. Jangan malas kata pemuda. Tanpa berpendidikan semalas, tanpa malas kalian bodoh. Bapak, jangan sakiti Bapak, Bapak. Sekarang kau rakyat jelata. Jangan peduli. Begitulah kekejaman para tentara Jepang menyiksa para Romusa seperti binatang hingga mati. Dan kesalahan Soekarno yang turut menjerumuskan rakyat menjadi Romusa. Soekarno sangat menyesal karena kesalahan tersebut dan penyesalan tersebut dibawa hingga ia meninggal dunia.